Pemirsa, dugaan adanya sejumlah warga negara asing WNA memiliki tanah di Bali menjadi sorotan banyak pihak. Dikhawatirkan kepemilikan ini menyebabkan aset warga Bali menyusut. Secara hukum, WNA belum diizinkan memiliki tanah secara langsung di Indonesia. Namun mereka dapat memperoleh tanah melalui perjanjian sewa guna usaha atau membentuk badan hukum bermitra dengan orang Indonesia. Berdasarkan keputusan Menteri Agraria dan Tata Keuangan Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang perolehan harga rumah tempat tinggal hunian untuk orang asing, harga minimal hunian yang bisa dibeli oleh WNA di Provinsi Bali senilai 5 miliar rupiah. Harga minimal rumah susun rusun di Bali 2 miliar rupiah. Menurut praktisi hukum IGD Pasek Swardike, investasi di Bali sangat dibutuhkan, namun regulasinya harus jelas. Masalah lahan di Bali tidak hanya jual beli saja, sebab urusan tanah ini harus dilihat dari banyak perspektif. Salah satunya perspektif ekonomi. Semakin banyak orang asing tertarik dengan Bali, berarti semakin banyak investasi masuk Bali. Secara ekonomi, investasi akan menggerakkan Bali. Di sisi lain, kata mantan Ketua Komisi 3 DPR RI itu, jika salah mengelola lahan, orang Bali sendiri yang akan pindah tempat karena sudah tidak punya lahan. Karenanya perlu formula yang sekiranya investasi yang kuat masuk Bali, tetapi tidak mencabut akar atau pondasi orang Bali itu sendiri. Dalam posisi seperti ini, orang Bali mesti punya pengetahuan yang lebih dalam hal pengelolaan. Jika orang asing punya modal, mereka yang membangun, sedangkan orang lokal yang menyediakan lahan dan itu bisa menjadi kepemilikan bersama. Misalnya lahan 10 are bisa dibuat 7 villa. Kasus yang terjadi bahwa setelah orang asing ini menyewa, dia sewakan lagi pada orang lain. Penyewa berikutnya bisa sewa harian, mingguan, bulanan, bahkan tahunan. Artinya di atas sewa ada yang menyewa kembali. Ini yang sekarang masif terjadi di Bali. Pihak yang diuntungkan adalah WNA karena kita tidak dapat pajaknya. Kedua, posisi mereka di luar negeri sehingga transaksi di luar negeri dan biasanya itu dilakukan secara online. Sehingga menurut Pasek perlu adanya kebijakan untuk mendapatkan pajak. Dia melihat kebocoran pajak hotel dan restoran dan villa sangat besar karena tidak diketahui berapa banyak yang menginap kecuali yang terorganisir bisa dikenakan pajak. Di sisi lain, Pasek mengakui adanya problem yang terjadi saat ini baik terkait penyewaan lahan, penguasaan dan lainnya yang merugikan masyarakat Bali termasuk keuangan Pemprov Bali mengalami defisit anggaran. Menurut mantan anggota DPR RI yang membidangi hukum tersebut, Pemprov Bali mesti mengambil langkah. Salah satunya membuat Satgas Tindak Pidana Pencucian Aset atau lahan khusus tanah Pemprov Bali. Karena dia melihat juga ada tanah negara yang disewakan ke pihak asing. Praktisi hukum lainnya, Gede Manik Yogi Arta SHMH juga mengakui saat ini banyak kepemilikan lahan oleh WNA yang didasari dengan akta sewa menyewa dalam jangka waktu tertentu. WNA saat ini banyak berinvestasi di Bali dengan cara memiliki PT PMA penanaman modal asing secara resmi agar dapat melakukan investasi yang legal dan bisa memiliki kartu izin tinggal sementara KITAS. Dokumen ini digunakan sebagai landasan mengajukan hak pakai untuk sebuah lahan yang akan digunakan untuk bisnisnya sesuai dengan pasal 42B Undang-Undang PA yang dapat mempunyai hak pakai adalah orang asing yang berkedudukan di Indonesia. Namun demikian dia melihat ada juga kasus yang melibatkan aset tanah sampai tersandung kasus hukum hingga perkara masuk pengadilan. Miase Bali Post melaporkan.